Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat kasih sayangnya, atas berkat perkenannya, maka tahun ini kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa semoga tahun-tahun yang mendatang Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Ramadan, agar kita bisa maksimalkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian, puasa diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman untuk kemudian melaksanakan ibadah puasa ini, di mana tujuan akhirnya adalah untuk menjadikan orang yang beriman itu sebagai orang-orang yang bertakwa, di mana kemudian takwa berarti mampu melaksanakan segala perintahnya dan kemudian menjauhi segala larangannya. Bila kita lihat di sini, berarti ada tentang kewajiban dan larangan. Dan kemudian kewajiban dan larangan ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang ikhlas, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di mana kemudian Allah menegaskan di situ bahwa hanya orang yang ikhlas yang kemudian tunduk patuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, untuk membentuk suatu keikhlasan adalah bukan suatu hal yang mudah. Keikhlasan adalah suatu yang sulit untuk dicapai. Tapi jamaah sekalian, seorang bisa mendapatkan keikhlasan bila dalam hatinya tertanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang memiliki rasa cinta, apapun akan dilakukan olehnya untuk membuat yang dicintainya itu bisa merasakan senang dan bahagia, sehingga dia bisa mendapatkan balasan cinta yang sama. Jamaah sekalian, cinta adalah suatu yang kemudian mendorong manusia untuk berbuat semaksimalnya. Bila kita cinta, maka kita akan senantiasa menyebut-nyebut nama ataupun memuji-muji yang kita cinta. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita akan memuji-mujinya dalam zikir-zikir kita. Juga karena cinta, kita kemudian mencintai pula orang-orang atau siapa-siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa bersalawat kepadanya, karena Allah sendiri menyebutkan bahwa Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya jamaah sekalian, karena kita cinta kepada Allah, maka kita kemudian berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak disukai ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian juga menghindari hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menduakan dirinya dengan yang lain dalam bentuk kesyirikan. Karena Allah menjanjikan bahwa siapa yang kemudian menduakan Allah dengan sesuatu yang lain, maka Allah tidak akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Jamaah sekalian,
Selanjutnya, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan membaca surat-surat cintanya yang tertuang dalam 114 surat dalam Al-Quran yang terdiri 6.600 ayat yang menjadi pedoman dan panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Di samping itu juga sunnah-sunnah Rasul yang telah diberikan oleh Rasulullah sebagai tambahan pengetahuan, sebagai petunjuk untuk melengkapi apa yang tersaji dalam Al-Quran untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Juga jamaah sekalian, karena kita sudah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasul, kita kemudian diperintahkan untuk melaksanakan ibadah dengan semaksimalnya. Kita disuruh melaksanakan sholat 5 waktu, dan bagi laki-laki diupayakan untuk sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan, berzakat, berhaji, berpuasa sebagai satu amalan wajib yang harus kita jalankan selama bulan Ramadan ini. Dan kemudian kita bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan ibadah tersebut sehingga kita mendapatkan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jamaah sekalian, Allah dan Rasulnya pun kemudian meminta dan menyuruh kita untuk bekerja. Sampai Rasulullah pernah berpesan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan segenap kaum muslimin dan manusia akan menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan. Di sini kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Allah sangat menganjurkan, sangat memerintahkan kita untuk bekerja semaksimalnya. Tunjukkanlah prestasi yang terbaik, tunjukkanlah kinerja yang semaksimalnya. Karena dengan demikian maka Allah akan memberikan ridho kepada kita atas apa yang kita kerjakan, dan bukan karena mengharapkan ridho dan pujian dari manusia. Dari kesemua implementasi cinta di atas itu bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, karena kesempatan untuk mendapatkan poin-poin maksimal atas zikir-zikir kita, solawat-solawat kita, bacaan Al-Quran kita, bahkan ibadah-ibadah kita yang lain, yaitu sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya, termasuk zakat, infak, dan sedekah, termasuk juga bekerja dengan maksimal untuk mendapatkan prestasi yang terbaik, bisa kita dapatkan, bisa kita maksimalkan di bulan ini jamaah sekalian. Maka pada akhirnya, pada saat kita sudah memaksimalkan segala potensi ibadah kita, harapannya tak lain dan tak bukan adalah agar Allah meridai kita, kita mendapatkan derajat sebagai orang yang bertakwa, yang pada akhirnya pada saat kita nanti menghadap kepadanya, Allah memanggil kita sebagai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mendapatkan ridho dari Allah, dan kita pun akan ridho terhadap ketetapan Allah. Dan kemudian kita akan dipanggil sebagai hambanya, kita akan dipanggil sebagai hamba Allah yang kemudian mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk bekerja semaksimalnya, prestasi sebaik-baiknya, untuk kemudian tujuan akhirnya mendapatkan derajat takwa, yaitu manusia yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan dapat menghindarkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kultum yang singkat ini akan bisa memberikan manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.